Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Pangkas. Ini kita akan membahas tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 3. Ayo disiapkan buku cerdas pangkasnya. Pada pembelajaran 3 ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Muatan Bahasa Indonesia, KD 3.6 dan 4.6. Kali ini kita masih akan tetap membahas tentang pantun. Salah satu karya sastra sejenis pantun yang populer di Indonesia adalah Gurindam. Gurindam pertama kali dibawa oleh pedagang India. Gurindam berasal dari bahasa Tamil, yaitu Kirindam yang artinya perumpamaan. Pengarang Gurindam yang terkenal adalah Raja Ali Haji dengan karyanya yang berjudul Gurindam 12. Ciri-ciri Gurindam adalah sebagai berikut. 1. Terdiri dari 2 baris. 2. Setiap baris terdiri dari 10 sampai 14 kata. 3. Setiap barisnya memiliki keterkaitan sebab akibat. 4. Bersajak A, A, B, B, C, C. Dan yang kelima, maksud Gurindam ada di baris kedua. Berdasarkan barisnya, Gurindam ada 2 bentuk, yaitu Gurindam berangkai dan Gurindam berkait. Contoh Gurindam berangkai adalah kurang pikir, kurang sesat. Tentu dirimu akan tersesat. Saya ulang, kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Contoh Gurindam berkait. Jangan kamu berbuat dusta, kelak dirimu mendapat dosa. Barang siapa berbuat cermat, hidupnya akan senantiasa selamat. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Nah, kegiatan 1, buatlah Gurindam dengan tema pendidikan dan tulis di kolom berikut ini. Jadi, setelah kalian mengetahui bagaimana ciri-ciri Gurindam, kalian akan membuat Gurindam dengan tema pendidikan. Selanjutnya kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Berikut ini ciri-ciri Gurindam, kecuali A. Setiap baris terdiri dari 10 sampai 14 kata. B. Setiap barisnya memiliki keterkaitan sebab akibat. C. Terdiri dari 2 baris. D. Bersajak A, B, A, B. Jawaban yang betul adalah D. Bersajak A, B, A, B. Karena untuk Gurindam sajaknya adalah A, A, B, B, C, C, dan seterusnya. Soal nomor 2. Pengarang Gurindam yang terkenal di Indonesia adalah Raja Ali Haji. 3. Gurindam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. 4. Kirindam artinya adalah perumpamaan. 5. Sebutkan 2 bentuk Gurindam beserta contohnya. Ada Gurindam berangkai. Contohnya, kurang pikir, kurang siasat.
tentu dirimu akan tersesat. Selanjutnya muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Kita akan membahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sebuah sikap yang wajib kamu miliki dan dibentuk dari kecil. Karena pada saat itulah kamu akan diajarkan tentang tanggung jawab dan memiliki rasa tanggung jawab, agar kamu membawa sikap tersebut sampai dewasa. Pada umumnya, pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja atau tidak sengaja memperlakukannya. Tanggung jawab bisa kamu lakukan pada kondisi di mana seseorang dalam keadaan sadar. Jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat antara lain: 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Urayanya kalian bisa membaca sendiri di buku cerdas tangkas kalian. 3. Meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. 4. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Kegiatan 2. Tulislah tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Tuliskan pada kolom yang telah tersedia di buku cerdas tangkas kalian. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Menjaga kebersihan di lingkungan sekitar adalah titik-titik semua warga. A. Tanggungan. B. Kewajiban. C. Hak. D. Norma. Jawaban yang betul adalah B. Kewajiban. 2. Sikap atau perbuatan yang membeda-bedakan disebut sikap diskriminasi. 3. Prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat disebut solidaritas. 4. Gotong royong di masyarakat merupakan tanggung jawab warga masyarakat. 5. Jelaskan arti gotong royong. Gotong royong adalah aktivitas bekerja sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu agar semakin ringan dan agar pekerjaan menjadi semakin ringan dan cepat selesai. Selanjutnya muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Nah, prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip ini dapat kamu wujudkan saat kamu bermusyawarah guna mengambil keputusan dari seluruh warga masyarakat. Sudahkah masyarakat tempat tinggalmu melaksanakan prinsip mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan? Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dan lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial.
Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain, maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Maka dari itu dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial. Karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan antar individu tidak dapat disebut interaksi. Kegiatan 3. Tuliskan bentuk interaksi yang pernah kamu lakukan dalam kolom berikut ini. Baik interaksi itu dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, maupun bidang moral. Tuliskan pada kolom yang telah tersedia di buku cerdas tangkas kalian atau di buku tulis kalian semua. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Pak Rio siang ini akan bertemu Pak Radit untuk menjual hasil panen miliknya. Berdasarkan hal tersebut, interaksi sosial yang terjadi dikarenakan adanya kepentingan di bidang A. Sosial, B. Ekonomi, C. Budaya, D. Pendidikan. Jawaban yang betul adalah B. Ekonomi. 2. Para warga berkumpul untuk menonton pagelaran wayang kulit adalah salah satu contoh interaksi sosial di bidang budaya. 3. Kita harus mendahulukan kepentingan titik-titik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jawabannya adalah kepentingan umum atau bersama. 4. Bertemunya pedagang dan pembeli di pasar adalah salah satu contoh interaksi sosial di bidang ekonomi. 5. Sebutkan 3 contoh tanggung jawab warga masyarakat. Tanggung jawab masyarakat antara lain menjaga keamanan. Bisa dilakukan dengan ronda malam. Menjaga kebersihan. Bisa dilakukan dengan bekerja bakti, membersihkan lingkungan. Juga tanggung jawab menjaga ketentraman antar warga. Nah, demikian tadi pembahasan tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.